Nah, kalau saya lihat semewah ini pasti mahal ini, Mbak. Enggak juga ya. Walaupun mewah, kita masih menyediakan harga dengan harga yang terjangkau. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Buat kalian yang sedang mencari penginapan di Jogja, biasanya akhir tahun atau liburan kayak gini, penginapan-penginapan di area Malioboro itu penuh pemirsa. Kalau nggak penuh, harganya biasanya naik berlipat. Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, tim Pak Dokter itu berusaha membantu para wisatawan yang mau mencari penginapan di Jogja yang lokasinya itu tidak jauh dari Malioboro. 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 20 menit dari Malioboro, yang harganya biasanya jauh lebih murah daripada penginapan di daerah Malioboro. Nah, kali ini kita akan coba carikan buat kalian di area sebelah utara atau timur. Karena di situ saya lihat akses jalannya bagus, kendaraan-kendaraan itu lancar kalau menuju ke situ. Serta dekat dengan objek-objek wisata di daerah Kota Gede, Gembiraloka, dan daerah Dagadu, Yogyakarta. Ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah, lokasi penginapan yang ingin saya tunjukkan ke kalian kali ini berada di area Kota Gede atau disebut dengan Kota Lama. Ternyata setelah kita kunjungi daerah Kota Gede, banyak sekali homestay di daerah sini pemirsa, atau penginapan-penginapan yang fasilitasnya tidak kalah dengan daerah perkotaan. Kota Gede biasanya juga dikenal dengan area kota tempo dulunya Jogja, karena di sini banyak sekali ditemukan bangunan-bangunan unik khas Jogja tempo dulu, dan kalian bisa foto-foto di daerah sini. Kota Gede ini juga asik untuk jalan-jalan, baik pagi hari maupun sore hari. Kita keliling kampung, daerah Kota Gede, daerah Ganggang, itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita temui. Kalau misalnya kalian sempat bisa ngopi atau main di kafe-kafe di daerah Ganggang, itu masuk gang itu biasanya banyak sekali kafe-kafe dengan menu tradisional dan kopi serta tehnya pemirsa. Nah, tidak ada salahnya kalau kalian kesini untuk masuk ke Ganggang di daerah Kota Gede. Nah pemirsa, sekarang saya ajak kalian untuk menuju ke penginapannya. Lokasinya tidak jauh dari sini. Ayo pemirsa, saya tunjukkan. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi penginapannya. Namanya Homestay Omah Fanala. Ini lokasinya berada di Jalan Raja Wali nomor 93 Pringgolayan. Nah, saya tunjukkan ya area di sekitar sini. Memang di sini ada banyak sekali tempat-tempat untuk ngopi ya. Di situ ada Enake Ngopi, kemudian ada kedai di sana. Bahkan di depan dari Omah Fanala ini ada angkringannya pemirsa. Ini angkringan Bulastri. Lokasi di sini itu jalannya bagus pemirsa, lebar, kemudian sudah beraspal seperti ini. Suasananya memang berada di kampung ya, tetapi kondisinya dekat sekali dengan perkotaan. Jalan menuju ke sini sangat lancar, ini saya tunjukkan, jalannya sangat lebar. Sekarang kita ajak kalian untuk masuk. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah, untuk lokasi di bagian depannya ini adalah parkiran ya. Ini muat cukup untuk 2 atau 3 mobil. Kemudian masih ada lokasi parkir di daerah sini juga. Nih, jadi kalau misalnya ke sini bawa rombongan bisa pemirsa. Nah, di bagian depannya itu ada taman seperti ini, saya tunjukkan. Jadi ini menambah sejuk ya. Oke, nah pemirsa, kita temui pengelolanya sekarang. Ayo pemirsa, kita kenalan dulu ini. Mbak, namanya siapa ya? Dengan saya Mbak Wiwi. Oke, Mbak, ini nama lengkap penginapan ini apa sih Mbak? Homestay Omah Fanala. Oke, kalau dari Malioboro ini berapa kilometer atau berapa menit Mbak kira-kira? Kalau dari Malioboro mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan ya. Kalau untuk lokasi wisata Mbak yang paling dekat dengan sini itu biasanya apa? Untuk lokasi wisatanya yang paling dekat dari sini itu ada Kota Gede ya. Ada pasar tradisionalnya sama pusat kerajinan perak. Terus untuk yang lainnya ada pabrik Dagadu itu, kaos Dagadu sama kebun binatang Gembiraloka. Oh, oke. Nah, tentang Omah Fanala ini Mbak, ini satu rumah saya lihat itu cantik banget ya. Ini ada berapa kamar sih Mbak? Di sini kita menyediakan ada 5 kamar. Nah, kalau saya lihat semewah ini pasti mahal ini Mbak. Enggak juga ya. Kita walaupun mewah, kita masih menyediakan harga dengan harga yang terjangkau. Oke, nah saya sudah gak sabar ini. Ayo Mbak, kita lihat kamar-kamarnya seperti apa. Mari. Oke, kita ikuti Mbak Wiwi pemirsa. Oke, nah. Wah, ini mantap ini pemirsa. Kita lihat dulu ini daerah ruang tamunya. Lihat pemirsa, ini lampunya bagus banget ini.
Ini mewah banget ini pemirsa. Lampunya mewah, kemudian ini lihat, ini ruang tamunya. Jadi ruang tamunya luas ya, seperti ini. Kemudian ini kursi-kursinya juga bagus ini. Keren pemirsa ini. Ini mewah sekali. Nah, saya tunjukkan ya. Ini sekali lagi ini baru di ruang tamunya. Ini karena memang dulu ini rumah yang ditinggali oleh salah seorang pengusaha di Jogja pemirsa. Dan ini mewah banget di sini. Keren-keren. Ayo kita ikuti Mbak Wiwi lagi pemirsa. Oke, Mbak, ini tadi itu ruang tamunya. Itu biasanya tamu-tamu pada di sini Mbak ya, senengnya ya? Biasanya di sini. Terus kita ada ruang keluarga juga di dalam sini. Oh, jadi di situ ada ruang keluarganya? Iya. Oke, kita ikuti Mbak Wiwi pemirsa. Wih, luas pemirsa. Sini ruang keluarga nyambung dengan dapurnya. Oke, masih ada dapurnya. Nah, saya tunjukkan dulu yang ruang keluarganya ya. Lihat pemirsa ya. Jadi untuk supaya kalian tahu semewah apa rumah ini ya. Ini ruang keluarganya, itu ada kursi yang luas. Ini kayak TV chair gitu. Dan ini muat 3 orang ya. Lalu di sini ini ada TV yang gede banget di sini. Lihat pemirsa. Wih, keren ini. Soundnya juga bagus di situ. Lalu ini ada dispensernya. Dispensernya sudah ada dingin dan panas. Nah, ini yang terkesan mewah banget ya. Ini ada minibarnya. Bayangkan pemirsa, nginap di sini. Ini ruang tamunya ada, ruang keluarganya ada, bahkan di sini ada minibarnya. Di minibar ini ada gelas, ada sendok, ada. Ini saya lihat ada apa ini Mbak? Ini kita ada menyediakan untuk para pelanggan yang mau menginap di sini. Kita akan memberikan free mie instan sama kopi, ada tehnya juga, terus ada telurnya juga. Oke, mantap ini pemirsa. Oke, jadi ini memang disediakan untuk yang di sini. Iya, kita juga ada free air mineral. Oke, ada air mineral juga. Ya, nah, ini cocok ya. Nah, saya juga seneng ya. Jadi di sini itu bersih sekali. Di sini ada wastafelnya. Kemudian kalau misalnya kalian mau masak, di sini juga ada kompornya ya. Bisa? Ada. Oh, iya. Peralatan komplit untuk masak-masak ada, nanti ada panci, pisau, telenan, piring, gelas, semua ada. Oke. Komplit. Nah, ini kompornya bagus pemirsa. Jadi saya tunjukkan ini kompornya ini bagus pemirsa. Jadi ini sudah satu set dengan ovennya. Mantap. Nah, Mbak Wiwi, saya tuh nggak sabar ya. Ada apa lagi di sini yang bisa kita tunjukkan ke para pemirsa ya? Untuk yang mau rame-rame, nanti kita di belakang itu ada arena gazebo. Oke. Oh, ada gazebonya. Iya. Wih, mantap ini. Ayo kita ikuti Mbak Wiwi pemirsa. Wih, mantap ya. Jadi memang ada gazebo di sini ternyata. Saya nggak nyangka loh, dari luar kan kelihatannya hanya rumah ya. Tetapi ternyata di belakang ada ruangan sebagus ini, ada gazebonya, sudah lengkap dengan ini, rumputnya juga terawat ini pemirsa, bersih. Nah, ini yang menarik ini. Ini ada semacam kayak tempat untuk nyore. Kalian bisa ngopi, ngeteh di sini, gelar tikar bersama rombongan di sini ya. Keren, keren. Keren ini pemirsa. Nah, saya juga pengen tunjukkan buat kalian, di sini ada area bermain anak ya. Ini ada ayunan, kemudian ada mobil-mobilan juga di situ. Jadi kalau bawa rombongan ada anak-anaknya, ini pasti nyaman pemirsa. Di belakang ini juga masih banyak sekali tempat untuk duduk-duduk di sini. Ini bersih, terawat semuanya. Dan bahkan kalau misalnya kalian mau nginep lama di sini ini ada tempat untuk cuci, kemudian ada tempat untuk jemur juga. Nah, Mbak Wiwi, sekarang kita pengen ditunjukkan ini kamar-kamarnya itu di sini seperti apa ya? Ini karena rumahnya mewah banget. Ayo kita ikuti Mbak Wiwi, pemirsa. Nah, jadi ini kita masih di lantai pertama ya, lantai bawah. Di lantai bawah ini ada satu kamar. Oke. Ini. Wih, mantap pemirsa ini. Oh, ini satu kamar ya. Nah, nuansanya ini pink ya. Ini cocok memang untuk ruangan anak-anak ya. Kemudian ini lantainya bersih ya. Saya tunjukkan di sini. Ruangannya juga luas. Kemudian ini bednya ini ada yang di atas, kemudian kalau misalnya kalian mau geser yang di bawah juga ada. Nah, ini AC-nya pemirsa, kemudian di situ ada jendela, ada lemarinya juga di situ. Oke. Jadi pemirsa, saya tuh juga bingung, ini kamar mandinya di mana ya? Karena kalau misalnya nginep di sini, ini ruangan seluas ini saya cari kamar mandinya di mana gitu ya. Ternyata ada di sini pemirsa. Ayo saya tunjukkan. Nah, ayo kita lihat sekarang. Nah, oh ini kamar mandinya di sini pemirsa. Oke, luas pemirsa kamar mandinya. Di sini sudah ada wastafelnya, secantik ini wastafelnya. Kemudian ada standing showernya ini. Lalu ada bak di situ dan untuk toiletnya ini sudah toilet duduk ya pemirsa.
Oke, nah ini kita tanya ke Mbak Wiwi harganya pemirsa. Untuk yang kamar di bawah ini harganya berapa Mbak ini? Untuk yang kamar ini mulai dari 200.000 per malam. 200.000 itu untuk berapa orang Mbak? Untuk 2 orang ya. Oke, kalau misalnya nanti nambah orang Mbak atau extra person ini bayar lagi nggak? Kita ada tambahan cas ya nanti kalau untuk extra person. Berapa Mbak itu? Sekitar mulai dari 30 ribuan. Oke, ya masih terjangkau ya pemirsa Iya. ya. Nah Mbak Wiwi, ini kita pengen tahu ada kamar lain nggak selain ini? Ayo kita ajak pemirsa ke sana. Mari pemirsa, saya tunjukkan kamar yang lainnya. Oke, ayo kita ikuti Mbak Wiwi pemirsa. Nah ini kita kemana ini Mbak? Kita menuju ke lantai atas. Oke, jadi ini di lantai atas masih ada pemirsa. Ayo. Nah ini pemirsa, saya tunjukkan di bagian atas ini ada beberapa kamar ya. Kita akan ajak kalian untuk masuk ke satu kamar dulu pemirsa. Oke, ini bismillah. Wih, mantap ini pemirsa. Wih, keren sekali kamarnya. Nah, kamarnya seperti ini pemirsa ya. Ini bagus sekali ini. Bednya juga bagus di sini. Luas di sini, banyak sekali space yang masih bisa digunakan. Lalu di situ ada meja yang panjang ya, berbentuk L. Di situ juga ada tempat untuk naruh-naruh barang kalau kalian mau nginep di sini. Kemudian di sini ada ruangan untuk gantungan baju. Nah, yang menurut saya menarik ini, jadi di sini ternyata ada balkonnya. Wih, mantap ini. Ini adalah pemandangan dari lantai 2 ya. Jadi kalian bisa nginep di sini. Di sini bisa digunakan untuk ngopi sore atau melihat matahari terbenam, matahari terbit dari sini pemirsa. Wih, mantap ya. Wih, keren ini. Keren ya pemirsa ya. Nah ini suasana di bagian sekitarnya. Kalau kita lihat masih sejuk banget, banyak sekali burung-burung di sini, banyak juga pohon-pohon. Mantap ini. Nah sekarang kita tanya ke Mbak Wiwi, pemirsa. Kalau yang ini, Mbak, kalau yang ini harganya per malam berapa? Harganya mulai dari 200-an. Oke, 200 ribuan aja ya. Ekstra casnya sama seperti yang tadi di bawah, mulai dari 30 ribuan per satu orangnya. Jadi harganya itu cuma 200 ribu pemirsa. Ekstra charge-nya cuma 30 ribu. Murah ya ini ya. Untuk rumah semewah ini gitu ya. Dan kamarnya sebagus itu kok harganya cuma 200 ribu ya. Oke, sekarang saya tunjukkan ini yang kamar selanjutnya ya. Wih, mantap ini. Oh, ini yang lebih besar pemirsa ternyata. Nah, saya tunjukkan. Ini bednya cukup luas di sini. Sekali lagi yang saya suka ini bersih di sini. Ruangannya juga sangat luas ya. Jadi penataannya bagus di sini, bednya bagus. Lalu ini di bagian belakangnya masih sangat luas juga. Di sini tempat untuk gantungan baju. Kemudian saya tunjukkan di bagian depannya. Ini ada TV di sini cukup besar. Kemudian ini ada tempat untuk naruh barang, koper dan lain-lain ya pemirsa. Ada AC-nya ya, di sini ada AC-nya. Itu AC-nya pemirsa. Saya suka ini dengan bednya tebal, kemudian bersih, terawat. Kasurnya juga bagus. Nah, kamar mandinya ini pemirsa. Ternyata kamar mandinya itu ada di sebelah sini. Nah, ini kamar mandinya di sini pemirsa. Oke, jadi ini depan dari kamarnya ya. Nah, ini kamar mandinya. Oke, kamar mandinya sangat luas ya. Jadi di sini kamar mandinya bersih. Kemudian ada wastafelnya di situ. Kemudian ada bak air. Lalu ada standing shower. Dan di sini klosetnya juga sudah kloset duduk pemirsa. Nah, sekarang kita tanya ke Mbak Wiwi lagi. Mbak, kalau yang untuk kamar ini harganya berapa Mbak Wiwi? Untuk yang kamar ini, ini di kisaran harga mulai dari 300 ribu. Oke, 300 ribuan ya. Oke, ini kamar mandinya di luar itu tadi ya berarti ya. Justru malah luas di dalamnya ya. Oke, kalau untuk ekstra personnya berapa Mbak? Ekstra personnya nanti mulai dari 50-an. 50 ribu ya. Mbak, kalau misalnya anak-anak di bawah 5 tahun itu bayar gak? Enggak, kita di bawah 5 tahun free. Oke, ini di bawah 5 tahun free ya pemirsa. Kalau 5 tahun ke atas itu kena cas tadi ya. Oke, Mbak, ini katanya di sini ada yang ruangan lebih mewah dari sini tadi. Ini di mana Mbak ya? Ayo pemirsa. Oke, di sini pemirsa. Oke, wih ini mantap pemirsa. Ini katanya kamar yang mewah ya. Wih, mantap ya. Bersih, kemudian luas pemirsa ini. Bednya juga bagus. Ini spray semuanya terawat ya. Lalu ruangannya ini juga bagus.
ada almarinya, kemudian di sini juga lantainya bersih. Ini pemirsa, ini bagus banget ya. Dan ini memang tempat tidur utama ya di sini. Itu ada jendela yang cukup asik ya kalau misalnya kalian nginep di sini. Saya tunjukkan bagian depannya. Ini ada TV sebesar ini di sini. Keren pemirsa ini. Ini saya pengen tahu di sini ada apa ya? Ini sepertinya kamar mandi ini ya. Oke, ini kamar mandinya pemirsa. Ternyata di sini kamar mandinya, bahkan ada tempat untuk berendamnya. Keren ini. Lalu di sini sudah ada air panasnya juga. Ini pintunya saja double pemirsa. Ini untuk anti serangga ya. Jadi dikasih double pintu. Nah, ini pemirsa. Ini pemandangan di bagian depan ya. Jadi saya tunjukkan di sini ada balkon juga. Ini menghadap ke jalan raya. Kemudian kalian bisa lihat matahari terbenam kalau dari sini. Nih sunsetnya pemirsa dari sini. Nah, di area balkon ini karena ini cukup luas, kalau misalnya kalian bawa rombongan mau bakar-bakaran atau mau makan bareng di area sini juga bisa. Misalnya kalian tahun baruan mau lihat kembang api, ini dari sini juga bisa pemirsa. Keren ya. Ini bersih, terawat, dan memang mewah ini ya pemirsa. Ini suasana di depan kamarnya, ini juga ada balkon, tidak begitu luas tetapi ini bisa juga digunakan untuk duduk-duduk ya. Oke. Nah, untuk kamar semewah dan seluas ini harganya berapa ya per malamnya? Kita tanya. Berapa Mbak ini? Untuk kamar yang mewah ini kita mulai dari harga 400.000 per malam. 400.000 aja ya? Oke, wah mantap pemirsa. Nah, ini berarti kalau misalnya Mbak nginep di sini satu rumah gitu, total itu berapa Mbak harganya? Untuk weekday kita mulai dari harga 1,7 per malamnya. Kalau untuk weekend kita mulai dari 1,9. Oke. Sudah satu rumah semua itu ya? Sudah. Oke. Termasuk fasilitasnya semua yang ada. Kalau dihitung-hitung ini muat berapa orang Mbak totalnya kalau satu rumah? Sekitar 15-an lebih ya. Wih, 15 tuh. Iya. Oke, jadi ini cocok ya buat keluarga yang besar gitu ya. Ini kamarnya ada banyak ya, ada 5, kemudian ruangannya juga sebagus itu, kamar mandinya juga banyak. Harganya cuma segitu ya? Iya. Oke, wah mantap ini pemirsa. Nah Mbak, ini saya pengen tahu tadi ada glamping atau apa tadi ya di bawah ini. Ayo kita ajak pemirsa ke sana pemirsa. Ini di bagian belakang itu ada rumah. Ini konsepnya apa ya? Ini seperti glamping. Kemudian ini bangunannya juga seperti bangunan kayu gitu. Dan ini ternyata adalah penginapan juga. Ini sudah include harga 1,7 juta weekday dan 1,9 kalau weekend tadi pemirsa. Nah, saya pengen tunjukkan buat kalian. Ini gede banget ini rumahnya. Dan ini katanya yang paling favorit ya. Ini ada rumah di dalam rumah ini jadi pemirsa. Saya tunjukkannya. Oke, kita masuk pemirsa. Wih, mantap ya. Lihat pemirsa, mewah sekali di sini. Bener kalau ini jadi yang paling favorit ya. Karena ini konsepnya cantik. Ini ada bed yang setebal ini, kemudian di situ sudah ada AC-nya. Kemudian lihat pemirsa ini lantainya juga baru, ini bersih. Kemudian ini saya tunjukkan di ruangan bagian depannya. Ini seperti ini ya. Jadi ini luas ya. Kemudian di situ ada apa ini ya? Ini sepertinya kamar mandi ini. Oke, bener pemirsa, ini kamar mandi. Kemudian ini klosetnya, kloset duduk ya. Lalu di sini juga nuansanya batik. Ada standing showernya. Wih, keren ya. Kemudian bersih. Di sini ya lantainya juga bersih, tidak pengap, dan sudah ada air panasnya di sini pemirsa. Oke, nah di sini masih ada space juga ini untuk pintu ke sana. Kalau misalnya kalian mau ke dapur, tadi lewatnya bisa lewat sini. Lalu untuk pemandangannya ya saya tunjukkan. Kalau kalian nginep di ruangan ini langsung menghadap ke area taman di sini dan area gazebo. Wih, mantap ini. Oke, cakep ini pemirsa. Nah, pertanyaannya kalau misalnya hanya pengen nginep di kamar yang ini saja, ini harganya berapa Mbak Wi? Bisa untuk nginep di kamar ini saja, kita masih sama dengan yang tadi
sekitar mulai dari harga 400 ribuan. 400.000 saja ya. Oke, ini muat berapa orang sih Mbak kalau yang di sini? Kalau yang di sini bisa 5 orang ya. Oke, 5 orang ya. Ya. Oh, oke. Kalau ekstra personnya itu bayar berapa Mbak kalau di sini? Ekstra pesennya nanti mulai dari 50 ribuan. Oke, mantap ya. Keren pemirsa. Seneng kayaknya kalau nginep di sini, betah. Ini pantesan katanya kalau yang nginep di sini itu bisa berhari-hari gitu ya. Iya. Bahkan ada yang nyewa sampai sebulan katanya. Lebih, ada yang 4 bulan bahkan lebih ya. Oke. Biasanya itu dari kolega-koleganya kita. Oke, jadi saking betahnya ya nginep Iya. di sini. Nyaman soalnya pemirsa. Nah, itu pemirsa, ini penginapannya itu mewah ya, satu rumah begitu. Tetapi kalian bisa sewa per kamarnya. Kalau mau lebih murah, sewanya satu rumah pemirsa. Hanya sekitar 1,7 juta per malam untuk weekday dan 1,9 juta untuk weekend. Dan ini harganya memang masih bisa berubah ya pemirsa, tetapi menjamin kenyamanan selama kalian tinggal di sini. Menurut saya ini cocok untuk keluarga besar yang mau berlibur ke Jogja. Privasinya terjaga, lokasinya tidak jauh dari Malioboro, mudah dijangkau, parkirnya juga luas. Nah, buat kalian yang mau nginep di sini, baik mau sewa per kamar atau mau sewa satu rumah, kalian bisa hubungi tim Pak Dokter di 0897398700. WA saja, nanti kita akan cek kesediaan kamarnya, kemudian kalian mau nginep tanggal berapa. Oke pemirsa, sekian liputan Pak Dokter kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya.